Pada segmen ini, kita akan membahas mengenai respirasi aerobik. Seperti yang sudah dibahas pada segmen sebelumnya, banyak organisme yang memperoleh energi dengan memetabolisme glukosa menjadi asam pirufat. Reaksi glikolisis dilakukan oleh mikroorganisme aerobik dan anaerobik. Mikroorganisme anaerobik adalah mikroorganisme yang tidak menggunakan oksigen, bahkan dapat mengalami kematian ketika terpapar oksigen. Mikroorganisme aerobik adalah mikroorganisme yang menggunakan oksigen, bahkan beberapa mikroorganisme ini harus mendapatkan oksigen untuk bertahan hidup. Selain itu, terdapat banyak mikroorganisme yang bersifat fakultatif anaerob, yaitu mikroorganisme yang menggunakan oksigen ketika terdapat oksigen di lingkungan dan juga tetap dapat bertahan hidup tanpa oksigen yang ada di lingkungan. Proses metabolisme yang dilakukan oleh mikroorganisme anaerob ataupun ketika di lingkungan tidak ada oksigen sudah saya jelaskan pada segmen sebelumnya. Proses ini meliputi glikolisis dan fermentasi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang mikroorganisme aerobik. Walaupun mikroorganisme aerobik juga memperoleh energi dari proses glikolisis, namun mikroorganisme aerobik ini menggunakan glikolisis utamanya sebagai proses pendahuluan untuk memperoleh potensial energi yang lebih besar dari glukosa. Proses ini dikenal juga sebagai respirasi aerobik dan terbagi menjadi dua proses utama, yaitu siklus Krebs atau dikenal juga dengan istilah T-carboxylic acid cycle atau TCA, dan yang kedua yaitu fosforilasi oksidatif. Perbedaan utama dari proses fermentasi dan juga respirasi yaitu pada fermentasi terjadi oksidasi parsial dari atom karbon dan perbedaan potensial reduksi antara elektron donor dan elektron akseptor lebih kecil, sehingga dihasilkan ATP dalam jumlah yang jauh lebih sedikit daripada proses respirasi. Pada proses respirasi, molekul substrat akan dioksidasi sempurna menjadi karbon dioksida. Lalu terjadi produksi ATP dalam jumlah besar dan pada proses respirasi terdapat ataupun diawali oleh siklus Krebs atau citric acid cycle. Sebelum masuk ke siklus Krebs, asam pirufat akan melepaskan molekul karbon dioksida dan membentuk asetil. Asetil ini
akan berikatan dengan koenzim A dan juga dioksidasi oleh koenzim NAD+ sehingga dihasilkan molekul asetil-CoA dan NAD akan tereduksi sehingga dihasilkan NADH. Pada prokariot, reaksi ini terjadi di sitoplasma dan pada eukariot, reaksi ini terjadi pada matriks mitokondria. Ketika terdapat oksigen di lingkungan, maka mikroorganisme akan melanjutkan metabolisme pirufat ke dalam siklus Krebs, seperti yang terlihat pada gambar. Namun, ketika tidak ada oksigen di lingkungan, maka mikroorganisme akan melanjutkan metabolisme pirufat lewat proses fermentasi yang sudah saya jelaskan pada segmen sebelumnya. Berikut merupakan reaksi yang terjadi pada siklus Krebs. Siklus ini ditemukan oleh Hans Krebs, seorang peneliti dari Jerman. Reaksi ini dinamakan juga sebagai TCA cycle karena beberapa molekul di dalam siklus ini memiliki gugus karboksil seperti ini dan jumlahnya itu umumnya ada 3. Jadi itu kenapa siklus ini dinamakan juga tircarboxylic acid cycle. Lalu siklus ini juga dikenal sebagai siklus asam sitrat karena asam sitrat merupakan intermediat penting yang dihasilkan dalam siklus ini. Pada tahap 1 siklus Krebs, terjadi penggabungan antara asetil-CoA dan oksaloasetat menjadi asam sitrat. Lalu, asam sitrat ini akan diubah menjadi asam isositrat pada tahap kedua reaksi siklus Krebs. Kemudian, asam isositrat akan dirubah menjadi alfa ketoglutarat pada proses reaksi yang ketiga. Pada tahap ini juga terjadi pelepasan karbon dioksida dan reduksi koenzim NAD+ sehingga dihasilkan satu molekul NADH. Pada tahap keempat reaksi siklus Krebs, alfa ketoglutarat akan dirubah menjadi suksinil-CoA. Pada reaksi ini terjadi pelepasan karbon dioksida dan reduksi NAD+ sehingga dihasilkan satu molekul NADH. Pada reaksi yang kelima, terjadi perubahan dari suksinil-CoA menjadi asam suksinat. Pada tahap ini, terjadi penangkapan energi ke dalam molekul guanosin trifosfat atau GTP yang setara dengan 1 ATP. Pada tahapan reaksi ke-6, terjadi perubahan dari asam suksinat ke asam fumarat. Pada reaksi ini, terjadi reduksi koenzim FAD atau flavin adenin dinukleotida menjadi FADH2. Pada reaksi ke-7, terjadi
produksi asam malat dari asam fumarat, dan pada reaksi ke-8 terjadi perubahan asam malat menjadi oksaloasetat. Dan pada reaksi ke-8 ini juga akan terjadi reduksi NAD+ menjadi NADH. Oksaloasetat yang dihasilkan selanjutnya akan kembali bergabung dengan asetil-CoA dan membentuk asam sitrat yang akan kembali menjalankan siklus Krebs. Pada siklus Krebs terjadi 3 peristiwa penting, yaitu 1. Oksidasi senyawa karbon, 2. Transfer elektron ke koenzim seperti koenzim NAD+ menjadi NADH, ataupun dari koenzim FAD menjadi FADH2. Lalu, terakhir, adanya penangkapan energi oleh substrat, yaitu pembentukan GTP yang nilainya setara dengan 1 ATP. Oleh karena itu, bisa kita lihat bahwa pada siklus Krebs ini akan dihasilkan 4 NADH, 1 FADH, 1 GTP, dan 3 karbon dioksida. NADH yang dihasilkan berasal dari pembentukan asetil-CoA yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, dan pada tahapan reaksi ketiga, keempat, dan ke-8 pada siklus Krebs. FADH yang terbentuk berasal dari tahapan reaksi ke-6, serta GTP yang terbentuk berasal dari tahapan reaksi ke-5. Karbon dioksida yang terbentuk berasal dari perubahan asam pirufat menjadi asetil, serta dari tahapan reaksi ketiga dan keempat. Perlu diingat bahwa produk-produk ini dihasilkan dari 1 molekul asam pirufat saja. Namun, pada reaksi glikolisis 1 molekul glukosa akan dihasilkan 2 asam pirufat. Oleh karena itu, dari siklus Krebs dari 1 molekul glukosa akan dihasilkan 8 NADH, 2 FADH, dan 2 GTP. Siklus Krebs juga memiliki peranan penting lain sebagai penyedia molekul sederhana untuk proses biosintesis atau reaksi anabolisme senyawa yang lebih kompleks. Sebagai contoh, alfa-ketoglutarat dan oksaloasetat merupakan prekursor dari asam amino. Suksinil-CoA dibutuhkan dalam proses pembentukan sitokrom. Asetil-CoA dapat dirubah menjadi asetat yang digunakan sebagai prekursor pembentukan asam lemak. Selain itu, oksaloasetat juga dapat dirubah menjadi fosfoenol pirufat yang merupakan prekursor glukosa. Hal ini menunjukkan bahwa siklus Krebs memiliki peranan penting dalam reaksi
katabolisme, dan anabolisme. Transfer elektron adalah suatu proses yang menyebabkan terjadinya perpindahan elektron dari substrat ke oksigen, sehingga oksigen akan direduksi menjadi air. Pada rantai transfer elektron, sumber elektron berasal dari koenzim yang tereduksi dari hasil reaksi glikolisis dan siklus Krebs, yaitu NADH dan FADH2. Terdapat pula reaksi fosforilasi oksidatif, di mana terjadi reaksi dehidrogenasi yang melepaskan energi. Energi ini akan ditangkap oleh ikatan berenergi tinggi sebagai molekul inorganik fosfat yang bergabung dengan molekul adenosin difosfat atau ADP untuk membentuk ATP. Pada sel prokariot, rantai transfer elektron dan fosforilasi oksidatif akan terjadi di membran sel. Sedangkan pada sel eukariot, rantai transfer elektron dan fosforilasi oksidatif akan terjadi pada membran dalam mitokondria. Rantai transfer elektron dan fosforilasi oksidatif dapat disamakan seperti air terjun. Pada gambar, terlihat bahwa terdapat turunan kecil dan juga terdapat 3 turunan yang cukup besar. Pada setiap turunan ini terdapat perpindahan elektron dari satu elektron karir ke elektron karir yang lain. Perpindahan ini menyebabkan penurunan energi, baik penurunan energi kecil, yaitu pada turunan kecil, ataupun penurunan energi dalam jumlah besar, diumpamakan seperti turunan yang besar ini. Setiap penurunan energi dalam jumlah besar terjadi pelepasan energi dari rantai transfer elektron ini. Energi ini dimanfaatkan untuk membentuk ATP dari molekul ADP dan juga molekul inorganik fosfat. Elektron karier yang berperan dalam proses ini akan saya jelaskan kemudian. Berdasarkan ilustrasi ini, kita dapat melihat bahwa ketika satu molekul NAD yang tereduksi sebagai NADH masuk ke dalam rantai transfer elektron, akan dihasilkan 3 ATP, yaitu 1, 2, dan 3. Sedangkan ketika satu molekul FAD tereduksi sebagai FADH2 masuk ke dalam rantai transfer elektron, akan dihasilkan 2 ATP saja. Melalui serangkaian reaksi oksidasi dan reduksi,
Rantai transfer elektron mempunyai dua fungsi utama, yaitu menerima elektron dari elektron donor dan memindahkannya ke elektron aseptor, dan menjaga energi yang dilepaskan dalam proses rantai transfer elektron dan menggunakannya untuk pembentukan ATP. Pada respirasi aerobik, energi paling banyak dihasilkan atau didapatkan dari rantai transfer elektron. Pada sel prokariot, rantai transfer elektron terjadi di membran sel. Dan pada sel ekariot, proses ini terjadi pada membran dalam mitokondria. Oleh karena itu, pada proses ini terdapat elektron karier yang berfungsi untuk menerima dan melepaskan elektron, dan juga memanfaatkan energi yang terlepas untuk pembentukan ATP. Contoh elektron karier atau karier elektron pada membran adalah flavoprotein berupa molekul FAD dan juga flavin mononukleotida atau FMN, iron sulfur protein atau FES, sitrokrom yaitu protein yang memiliki hem, yaitu suatu cincin yang memiliki Fe. Sitrokrom ini terdiri dari 3 jenis sitrokrom, yaitu sitokrom A, sitokrom B, dan sitokrom C. Terdapat juga senyawa non-protein lipid soluble carrier elektron yang dikenal sebagai quinon atau koenzim Qi. Beberapa tipe kompleks enzim berperan dalam reaksi transfer elektron, seperti NADH dehidrogenase, sitokrom oksidase, dan sitokrom reduktase. Proses reaksi rantai transfer elektron tidaklah sama di satu organisme dan organisme lainnya. Namun, semuanya akan memiliki senyawa seperti flavoprotein dan quinon yang hanya akan menerima atom hidrogen, dan juga sitrokrom yang hanya akan menerima elektron. Berikut merupakan ilustrasi dari reaksi rantai transfer elektron. Karier elektron pada reaksi ini adalah molekul NAD, molekul FMN atau flavin mononukleotide, molekul FES, molekul koenzim Qi, molekul sitokrom B, sitokrom C, dan molekul sitokrom A. Perlu diingat, pada reaksi transfer elektron terjadi reaksi oksidasi, yaitu pelepasan elektron, dan juga reaksi reduksi, yaitu penerimaan elektron. Sebagai contoh, dari reaksi glikolisis dan juga siklus Krebs, molekul NAD+ akan direduksi menjadi NADH, sedangkan substrat akan teroksidasi dan melepaskan elektronnya.
Pada tahapan reaksi pertama rantai transfer elektron, NADH akan memberikan elektronnya pada FMN sehingga membentuk FMNH2. Dalam hal ini berarti molekul NADH akan teroksidasi, sedangkan molekul FMN akan tereduksi. Lalu, FMNH2 akan memberikan elektron pada FeS sehingga dihasilkan FeS yang tereduksi, dan pada reaksi ini juga akan dilepaskan 2 ion H+ dan juga 1 molekul ATP. FeS yang tereduksi akan memberikan elektronnya ke koenzim Qi sehingga dihasilkan molekul koenzim Qi yang berikatan dengan 2 atom hidrogen. Molekul ini akan memberikan elektronnya ke sitrokrom B. Pada reaksi ini juga akan dihasilkan ion hidrogen. Lalu, sitrokrom B akan memberikan elektronnya kepada sitrokrom C, yang pada saat yang bersamaan akan dihasilkan ATP. Lalu dari sitrokrom C akan memberikan elektronnya kepada sitrokrom A, yang pada reaksi ini juga akan dihasilkan ion hidrogen. Dan terakhir, dari sitrokrom A akan memberikan elektronnya kepada oksigen sehingga membentuk molekul air. Dari reaksi terakhir ini juga akan dihasilkan ATP. Pada gambar, terlihat bahwa satu molekul NAD atau NADH akan menghasilkan 1, 2, dan 3 ATP yang dihasilkan dari proses reduksi FeS, proses reduksi sitokrom C, dan proses reduksi oksigen. Sedangkan satu molekul FADH2 akan menghasilkan 1 dan 2 ATP dari reaksi reduksi sitokrom C dan reaksi reduksi oksigen. ATP ini dihasilkan melalui peristiwa kemioosmosis yang akan saya jelaskan kemudian. Perlu diingat bahwa respirasi aerobik dari satu molekul glukosa menghasilkan net 2 ATP dari proses glikolisis dan 2 molekul NADH. Lalu, pada reaksi siklus Krebs atau siklus TCA akan dihasilkan 8 molekul NADH, 1 molekul FADH2, 2 molekul GTP, di mana 1 molekul GTP setara dengan 1 ATP. Sehingga pada siklus Krebs akan dihasilkan 2 ATP. Lalu, dari penjelasan saya sebelumnya, 1 molekul NADH akan menghasilkan 3 ATP pada reaksi rantai transfer elektron. Sedangkan 1 molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP pada reaksi rantai transfer elektron. Sehingga respirasi aerob 1 molekul glukosa akan menghasilkan 30 ATP dari 10 molekul NADH, 4 ATP dari molekul FADH2. Hal ini menyebabkan total ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob
adalah berjumlah 38 ATP dari satu molekul glukosa. Jumlah ini jauh lebih banyak daripada energi yang dihasilkan dari proses fermentasi yang hanya menghasilkan 2 ATP saja. Elektron untuk pelepasan gugus hidrogen dari reaksi pada siklus Krebs atau siklus TCA ditransfer ke rantai transfer elektron. Rantai transfer elektron ini akan melepaskan ion H+ keluar dari membran sel pada sel prokariot ataupun keluar dari membran dalam mitokondria pada sel eukariot. Keluarnya ion H+ ini akan menyebabkan adanya potensial hidrogen ataupun gradien konsentrasi hidrogen pada membran sel atau membran dalam mitokondria. Hal ini berarti konsentrasi proton atau ion hidrogen di luar membran lebih tinggi daripada konsentrasi proton di dalam sel ataupun di dalam membran dalam mitokondria. Pada kemiosmosis terjadi perpindahan proton dari luar membran ke dalam membran untuk menyeimbangkan konsentrasi proton yang ada. Peristiwa ini disebut juga sebagai proton motive force atau PMF. PMF adalah pergerakan ion H+ atau ion hidrogen melintasi membran atau masuk ke dalam sel prokariot ataupun H+ ini masuk ke dalam matriks mitokondria pada sel eukariot. Perpindahan ion H+ ini terjadi melalui ATP sintase ataupun ATPase yang merupakan kompleks protein pada membran yang memiliki fungsi untuk menghasilkan ATP. Energi yang dilepaskan dari proton motive force ini akan dilepaskan dan digunakan untuk membentuk ATP dari molekul ADP dan molekul fosfat inorganik. Berikut merupakan ilustrasi peristiwa kemiosmosis yang menangkap energi pada membran sel bakteri. Pada proses pertama, proton atau ion H+ akan dipompa keluar sel, menyebabkan terjadinya gradien konsentrasi proton, di mana konsentrasi proton di luar sel akan lebih besar dari konsentrasi proton di dalam sel. Pada tahapan reaksi yang kedua, proton ini lalu akan masuk kembali ke dalam sel melewati saluran pada ATP sintase atau ATPase untuk menyeimbangkan konsentrasi proton di luar dan di dalam sel. Peristiwa inilah yang dikenal sebagai kemiosmosis. Pada tahapan ketiga, pada saat proton masuk ke dalam sel lewat
ATPase terjadi produksi energi yang digunakan untuk proses fosforilasi, yaitu proses yang menambahkan satu molekul fosfat inorganik pada molekul ADP sehingga dihasilkan molekul ATP. ATP yang dihasilkan ini dapat digunakan untuk seluruh proses di dalam sel, seperti pembentukan molekul protein ataupun pembentukan komponen sel, fosforilasi substrat untuk tahapan awal proses glikolisis, energi untuk pembelahan sel, energi untuk transport materi melalui saluran protein dalam membran, dan juga energi untuk pergerakan sel dan aktivitas sel lainnya. Salah satu contoh penggunaan ATP pada ilustrasi ini adalah energi yang digunakan untuk pergerakan flagela seperti yang terlihat pada poin nomor 4. Terdapat beberapa mikroorganisme yang menggunakan sebagian jalur pada siklus Krebs atau siklus TCA untuk menghasilkan beberapa senyawa intermediate yang dibutuhkan oleh sel. Selain itu, mikroorganisme ini juga tidak melakukan respirasi aerob, melainkan melakukan proses respirasi anaerob, yaitu proses respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir pada rantai transfer elektron. Pada mikroorganisme ini, molekul inorganik yang mengandung O digunakan sebagai akseptor elektron pada rantai transfer elektronnya. Molekul ini meliputi nitrat atau NO3, sulfat atau SO4, karbonat atau CO3, 2-min, karbon dioksida atau CO2, dan juga perklorat. Karena mikroorganisme ini hanya menggunakan sebagian dari jalur metabolisme siklus Krebs atau siklus TCA, maka jumlah energi yang dihasilkan juga lebih sedikit daripada organisme aerob. Namun, respirasi anaerob ini memberikan jalan bagi mikroorganisme tersebut untuk melakukan proses respirasi pada lingkungan anoksik, yaitu kondisi lingkungan yang tidak memiliki molekul oksigen bebas, yaitu gas oksigen atau gas O2, dan juga sebagai alternatif proses respirasi pada mikroorganisme anaerob, yaitu mikroorganisme yang akan mengalami kematian ketika terpapar dengan molekul oksigen bebas. Berikut adalah akseptor elektron terakhir pada proses respirasi aerobik, respirasi anaerobik, dan proses fermentasi. Pada proses respirasi aerobik, akseptor elektron terakhirnya adalah molekul oksigen.
Lalu, pada proses respirasi anaerobik, akseptor elektron terakhirnya adalah senyawa inorganik yang mengandung atom oksigen seperti nitrat, sulfat, dan karbon dioksida. Serta pada proses fermentasi, akseptor elektron terakhirnya adalah molekul organik seperti asam pirufat. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang proses respirasi aerob beserta penjelasan singkat mengenai proses respirasi anaerob serta perbedaan antara akseptor elektron terakhir pada proses respirasi aerob, proses respirasi anaerob, serta proses fermentasi. Sampai berjumpa lagi pada segmen selanjutnya.